Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Nah oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue Bugis dengan bahan ubi ungu ya teman-teman. Ini cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga, cocok juga buat isian snack box atau ide jualan. Cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga murah meriah. Nah pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Yuk disimak videonya sampai selesai ya, kita bikin bersama-sama buat keluarga tercinta di rumah. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram ubi ungu ya, dan ini ubinya sudah dikupas sebelumnya dan ini masih ada flek hitam-hitam. Ini kita kupas lagi sampai bersih ya, karena ini ubinya saya beli sudah 1 mingguan teman-teman, karena di Hongkong itu musim panas, jadi ubinya itu cepat boleng kalau kata Jawa ya. Jadi kita harus buang itu yang hitam-hitam supaya ubinya tidak pahit. Nah setelah bersih, kemudian ini kita cuci bersih supaya tidak ada getahnya. Oke, dan langkah selanjutnya ini ubi ungunya kita potong-potong ya. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera saja ya. Nah jadi seperti ini cara motong saya, karena ini nanti akan dikukus ya, jadi bebas mau dipotong seperti apa saja boleh. Nah oke teman-teman, ini ubinya sudah dipotong semuanya ya, jadi banyak ternyata ya teman-teman. Nah ini kita ratakan, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Kemudian ini kita buka tutupnya, dan selanjutnya masukkan ubi ungu ke dalam panci ya atau kukusan. Dan kemudian tutup kembali pancinya, dan selanjutnya ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang dan lunak ya. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Sekarang ini kita buka. Nah ini sudah matang dan sudah lunak ya. Sekarang ini kita angkat. Nah supaya tidak penasaran lagi, ini akan saya uji tusuk ya. Nah seperti ini, menggunakan sendok atau garpu terserah. Nah ternyata memang sudah matang dan lunak. Dan langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang ubi ungu yang sudah kita kukus tadi ya, dalam keadaan masih panas. Ini kita becek-becek atau haluskan ya teman-teman. Nah mumpung masih panas itu mudah untuk dihaluskan, jadi jangan nunggu sampai dingin ya. Kalau sudah dingin nanti susah untuk menghaluskannya. Jadi panas-panas seperti ini kita haluskan ya. Nah ini ubi ungunya sudah mulai halus seperti ini ya teman-teman, ini sudah pas banget.
Nah, nggak perlu halus-halus juga nggak apa-apa, nanti kalau dioleni akan hancur sendiri. Dan langkah selanjutnya, tambahkan 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras ketan ya. Ini sudah saya jadikan satu, dan kemudian tambahkan 50 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata, dan kemudian nanti kita akan oleni sampai menjadi adonan yang kalis dan sempurna ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan dengan kelembapan ubi ungunya saja ya. Nah, supaya lebih mudah, ini akan saya adonin menggunakan tangan ya, dan kemudian tangannya dipastikan dicuci bersih terlebih dahulu supaya lebih higienis lagi ya. Nah, ini kita olenin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna, oke? Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah mulai mau kalis ya, seperti ini tekstur adonannya ya. Jadi tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, yang sedang-sedang saja ya. Ini sudah pas banget, dan ini tidak saya tambahkan dengan air ya. Cukup menggunakan kelembapan dari ubi ungunya saja, karena ubi ungunya itu mengandung air ya teman-teman. Setelah dikukus itu di bawahnya pasti ada airnya gitu, jadi tidak usah ditambahkan air. Jika teman-teman merasa adonannya kurang pas, boleh ditambahkan air secukupnya, sesuaikan dengan adonannya ya. Nah, kita ambil secomot, kita pulung, sekiranya sudah tidak ambyar, itu sudah pas banget. Nah, di sini sudah ada unti kelapa yang sudah saya bikin kemarin ya teman-teman. Ini masih nyisa, saya taruh di kulkas, dan hari ini saya mau bikin kue ya dengan isian unti kelapa ya teman-teman. Nah, ini kita ambil beberapa comot, kemudian dipulung, dan selanjutnya diisi dengan unti kelapa secukupnya ya. Nah, cara bikin unti kelapanya silahkan disimak videonya yang sudah saya up sebelumnya ya teman-teman. Saya rasa Sobat Heti pasti bisa gimana cara bikin unti kelapa ya, karena ini sebenarnya unti kelapanya tuh sisa dari pas bikin kue kemarin, jadi masih nyisa, dan saya taruh di kulkas ya. Dan hari ini mau dibikin kue untuk bikin isian unti kelapanya ya. Nah, untuk ukurannya sesuaikan selera saja ya teman-teman. Mau lebih besar boleh, mau lebih kecil boleh, mau yang sedang boleh. Tapi di sini saya bikinnya ukuran sedang ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya teman-teman. Pas banget lah, sedang-sedang saja. Nah, ini akan saya pulung secukupnya saja ya, tidak semua saya pulung karena saya mau bikin sedikit dulu ya buat hari ini. Nanti sisanya akan saya bikin selanjutnya ya, nanti sore atau nanti malam saja ya. Nah, ini di sini siang ya teman-teman, jadi saya mau bikin beberapa biji dulu. Kalau dibikin semuanya terlalu kebanyakan nanti takut nggak habis ya. Kalau kalau kelamaan itu rasanya sudah berbeda ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan kukusan, dan airnya juga sudah saya panaskan sebelumnya, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ya kue bugisnya ke dalam kukusan seperti ini, dan disitu sudah saya amparin daun pisang ya teman-teman, supaya aroma daun pisangnya itu menyengat meresap ke dalam kue bugisnya ya. Karena ini sengaja tidak saya bungkus menggunakan daun pisang, cukup dikukus seperti ini saja ya. Nah, ini sudah kita masukkan semua, dan langkah selanjutnya tutup pancinya dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang ya. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini kita buka dan lihat tekstur kuenya.
menarik, cantik sekali. Nah, ini sudah matang dan langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kue bugisnya. Nah, sekarang mumpung masih hangat, kemudian ini kita lumurin menggunakan kelapa parut kering gurih ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa basah juga boleh ya, tapi jangan lupa kelapanya dikukus terlebih dahulu supaya tidak mudah basi ya teman-teman. Nah, setelah kita lumurin kelapa parut, kemudian tata di piring, dan ini hasil kuenya. Sangat cantik, menarik, dan rasanya dijamin enak dan kenyal dan manis. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja ya teman-teman. Dijamin pokoknya pasti keluarga tercinta di rumah dibikinin pasti suka. Nah, ini cocok juga buat isian snack box, buat ide jualan, atau buat hidangan acara hajatan, atau buat suguhan arisan keluarga juga cocok sekali teman-teman. Dijamin pasti pada suka. Selain tampilannya cantik, rasanya dijamin enak, endul, empuk, lembut, kenyal, pokoknya enak banget. Ada gurih-gurihnya juga karena ini dalamnya ada unti kelapanya ya teman-teman, dan dilumurin dengan kelapa parut kering gurih yang wangi, jadi tambah endul lagi ya teman-teman. Nah, ini kita buka ya, kita ambil satu dan kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, karena diisi unti kelapa yang warna putih, jadi warnanya putih bersamaan dengan yang di luar yang dibalurin kelapa kering tadi ya. Nah, ini dijamin pokoknya enak banget, empuk, lembut, kenyal, wangi, gurih, pokoknya enak sekali. Buat ide jualan pasti laris manis. Nah, kalau mau buat ide jualan sesuaikan modal dan bahan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan panci, tuang 50 gram tepung beras, dan kemudian 50 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus ya. Dan langkah selanjutnya, tuang 300 ml air biasa ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya. Buat teman-teman yang mau menggunakan warna apa saja juga boleh, warna hijau, warna merah, warna apa saja, sesuaikan selera saja ya. Karena di sini saya mau bikin menggunakan pewarna makanan warna ungu saja, karena saya lebih suka warna ungu teman-teman. Nah, oke, dan ini sudah tercampur merata seperti ini ya teman-teman, sudah pas banget. Dan langkah selanjutnya kita rebus, nyalakan apinya ya. Ini kita rebus, jangan lupa ya teman-teman, kita aduk-aduk terus ya, jangan sampai ditinggal-tinggal. Dan ini kita rebus hingga sedikit menggumpal atau menjadi seperti adonan gitu ya teman-teman. Nah, jadi harus diaduk-aduk terus hingga menggumpal jadi seperti ini. Oke. Nah, ini sudah mulai menggumpal ya, terus aduk-aduk hingga menjadi adonan sempurna seperti adonan gitu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini saya mau bikin kleponnya itu dengan cara sedikit berbeda ya. Karena sebagian orang itu bikin klepon tuh langsung dioleni ya, tepung beras dicampur dengan tepung ketan lalu langsung dioleni begitu. Tapi hari ini saya bikinnya sedikit berbeda. Jadi tepung berasnya itu harus direbus terlebih dahulu seperti ini supaya
kue kleponnya itu tetap empuk berhari-hari ya teman-teman. Nah oke, dan langkah selanjutnya setelah direbus mengental seperti ini kita tuang ke dalam wadah ya. Nah jadi seperti ini. Nah tepung berasnya kalau direbus terlebih dahulu itu fungsinya kue kleponnya itu tetap empuk sampai besok ya teman-teman, tidak keras gitu ya, itu fungsinya. Jadi saya bikin dengan cara seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 100 gram tepung beras ketan ya. Ini kita campur jadi satu dengan tepung beras yang sudah kita rebus pertama tadi. Nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan sampai seperti adonan gitu ya teman-teman, adonan pada umumnya gitu. Karena ini masih panas jadi akan saya adonin menggunakan sendok pelan-pelan terlebih dahulu. Nanti setelah sedikit hangat-hangat gitu baru nanti kita oleni menggunakan tangan. Nah ini supaya lebih mudah lagi, ini akan saya oleni menggunakan tangan saja ya teman-teman, supaya lebih tahu adonannya itu teksturnya seperti apa dan bagaimana, itu kita tahu ya kalau mengoleni menggunakan tangan ya. Tapi yang tidak tahan panas ya boleh menggunakan centong, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah ini adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini kita adonin terus hingga menjadi adonan yang kalis ya. Nah ini adonannya sudah kalis ya teman-teman seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 150 gram gula merah ya, dan ini kita iris-iris terlebih dahulu seperti ini ya untuk isian kleponnya ya teman-teman. Nah ini sudah diiris semuanya. Langkah selanjutnya taruh di mangkok ya seperti ini. Nah ini sudah selesai, kita iris semuanya gula merahnya. Dan langkah selanjutnya kita ambil beberapa adonan secomot, ukurannya sesuaikan selera saja, mau dibikin jumbo boleh, mau dibikin kecil juga boleh, mau dibikin sedang juga boleh. Cuman di sini saya mau bikin kleponnya itu sedikit jumbo ya, sedikit besar gitu ya teman-teman, tapi tidak terlalu besar-besar ya, agak sedikit besar sajalah, nggak usah terlalu kecil-kecil nanti jelimet ya teman-teman, karena ini bukan untuk dijual ya, buat untuk dimakan sendiri. Jadi kita mau bikin ukuran berapa saja boleh, terserah ya. Nah buat teman-teman kalau mau buat ide jualan ya sesuaikan bahan dan modal juga, dan ukurannya juga disesuaikan saja, mau ditimbang juga monggo, terserah, sesuaikan selera saja ya. Nah setelah kita pulung kemudian ini kita isi dengan gula merah secukupnya, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena di adonan tadi sudah ada sedikit gula pasirnya, jadi adonannya itu sudah sedikit manis gitu ya. Nah jadi kita kasih gula merahnya secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang doyan manis ya boleh ditambahin lagi, yang tidak doyan manis boleh dikurangin, pokoknya sesuaikan selera saja ya. Jadi perbedaan dari adonannya ini, kalau tepung berasnya direbus terlebih dahulu tuh adonannya sedikit lengket ya teman-teman, berbeda dengan tepung langsung diadonin gitu.
Nah, ini sudah terisi semuanya dengan gula merah ya, adonannya sudah habis. Nah, karena saya bikinnya sedikit jadinya juga sedikit ya, hanya 10 sendok makan saja tepung beras ketan maksudnya, kok kualik sih ngomongnya. Nah, ini kita rapetin serapat-rapat mungkin supaya nanti direbus tidak keluar gula merahnya ya, kemudian dipulung-pulung gitu. Nah, ini sudah terpulung semuanya ya teman-teman, dan sudah diisi dengan gula merah semuanya juga. Nah, ini hasilnya ya. Jadi beberapa biji saja karena memang saya bikinnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak ya. Karena untuk dimakan sendiri bukan untuk dijual. Nah, oke, dan langkah selanjutnya siapkan air, dan ini sudah mendidih ya, sudah saya panaskan sebelumnya. Setelah mendidih kita masukkan kue kleponnya ke dalam air yang sudah mendidih, dan kemudian ini kita rebus hingga kleponnya itu menapung naik ke atas semuanya ya. Jadi kalau sudah menapung itu jangan langsung diangkat ya teman-teman, diamkan dulu kurang lebih 5 menit atau 10 menit baru nanti kita angkat. Jadi kalau baru menapung itu belum tentu matang sempurna ya. Jadi harus diamkan dulu 5 menitan atau 10 menitan. Nah, ini sudah matang. Nah, kemudian ini kita angkat, taruh di piring terlebih dahulu ya. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, setelah menapung itu jangan langsung diangkat ya, diamkan dulu 5 menit 10 menit baru nanti kita angkat gitu, supaya matangnya itu luar dalam itu matang sempurna gitu ya, itu fungsinya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue kleponnya. Karena saya tidak punya kelapa basah atau kelapa parut basah, jadi di sini saya cukup menggunakan kelapa parut kering gurih saja ya teman-teman. Maklum masih di negara orang ya, susah untuk mencari kelapa yang masih bulat, yang masih basah diparut sendiri itu susah sekali. Kalau tidak musim itu tidak ada. Jadi di sini saya pakai kelapa parut kering gurih seadanya saja, tapi ini tetap enak sekali, dan kelapa parutnya itu gurih dan wangi, enak sekali. Cuman lebih enak lagi kalau menggunakan kelapa parut basah ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, buat sobat Hetty yang ingin mencobanya, dicoba saja buat camilan santai bersama keluarga, atau buat ide jualan juga boleh ya. Nah, dan ini hasilnya. Ini kita coba ambil satu, kita lihat di dalamnya dan rasanya seperti apa. Nah, jadi perbedaannya, tepung berasnya kalau direbus terlebih dahulu kleponnya itu akan lebih empuk dan lembut ya teman-teman, nyampe besok pun tetap empuk. Nah, kalau tidak direbus, tepung berasnya nggak direbus terlebih dahulu, itu biasanya besok itu agak sedikit keras gitu. Nah, ini hasilnya ya, begitu digigit langsung lumer, itu gula merahnya pokoknya mantap, dan rasanya itu empuk lembut gitulah. Nah, yang penasaran silahkan dicoba saja, oke? Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, salam kenal buat semuanya ya, dan sukses untuk kita bersama. Pokoknya tetap semangat, oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.